Bab 6561. Perkataan Charlie, ini bukan proteksi tapi produksi, membuat para tamu yang menyaksikan kehebohan itu menganggukkan kepala tanpa sadar. Adalah wajar untuk melindungi hak dan kepentingan sah suatu kelompok tertentu. Menggunakan berbagai propaganda halus untuk meningkatkan jumlah kelompok ini. Itu langsung mengubah rasanya, dan Tawana selalu menjadi pendukung kuat dari yang terakhir. Dan tidak berlebihan jika dikatakan dialah garda terdepannya. Dulu semua orang mengira dia hanya sangat peduli dengan kelompok ini. Tapi sekarang melihat masalah ini dari sudut pandang lain. Dia memang mengobarkan api dan mencoba membuat kelompok ini semakin besar. Sulit untuk mengatakan apa niatnya. Bahkan Mitsui Yoshitaka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya saat ini. Dengan ekspresi serius di wajahnya. Pada saat ini, istrinya tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada putrinya. Mitsui Shinmei, bisakah kamu benar-benar mengabaikan wali kamu untuk melakukan operasi ganti kelamin pada anak di bawah umur di luar negeri? Mitsui Shinmei berpikir sejenak dan berbisik. Oh, saya pernah mendengar berita serupa. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat seharusnya memiliki undang-undang terkait hal ini. Ibu Mitsui Shinmei tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Hukum apa yang bisa mengizinkan hal seperti itu terjadi? Anak di bawah umur tetaplah anak di bawah umur. Mereka tidak memiliki kapasitas perilaku penuh. Hal-hal penting harus diperiksa oleh wali mereka. Mereka benar-benar bisa melewati wali mereka. Bahkan jika anak di bawah umur benar-benar ingin melakukan operasi semacam itu, mereka dapat menunggu hingga mereka dewasa untuk memutuskan. Apa motifnya membuat keputusan yang begitu besar dan tidak dapat diubah lagi terhadap seorang anak dengan terburu-buru? Itu tidak masuk akal. Ini, Mitsui Shinmei juga menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, saya tidak begitu mengerti apa motif mereka melakukan hal ini. Tapi Anda benar, apa yang dikatakan Tuan Wade tampaknya lebih masuk akal. Untuk masalah yang besar seperti ini, pihak-pihak yang terlibat harus diperbolehkan mengambil keputusan setelah mereka memiliki kapasitas penuh untuk bertindak. Daripada terburu-buru mendorong mereka untuk membuat keputusan dan melaksanakannya. Ibu Mitsui Shinmei berkata dengan marah. Seorang idola yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan secara terbuka mendukung hal-hal ini setiap hari, saya pribadi tidak dapat memahaminya. Saya pikir perlu untuk mengatakan hal itu padanya. Kami tidak punya hak untuk mengontrol bagaimana dia berpromosi di negaranya sendiri. Dan kami tidak memiliki kualifikasi untuk menanyakan hal itu. Namun di Jepang, di Tokyo, dan di pertunjukan-pertunjukan yang diadakan oleh keluarga Mitsui, dia tidak boleh mempromosikan hal-hal tersebut. Jika remaja Jepang yang hadir saat ini terpengaruh olehnya dan membuat keputusan yang akan mereka sesali seumur hidup. Kalau begitu, keluarga Mitsui kita juga bertanggung jawab. Mitsui Shinmei ragu-ragu dan berkata, ini, aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya nanti. Ibu Mitsui Shinmei berkata dengan nada sedikit menyalahkan. Shinmei, kamu adalah putri tertua dari keluarga Mitsui. Anda harus memperhatikan pengaruh Anda. Sebaiknya jangan terlalu dekat dengan orang tertentu di depan umum. Ayahmu dan aku tidak pernah memihak kelompok manapun selama bertahun-tahun. Dan kami telah berusaha agar gerakan apapun tidak ada kaitannya dengan kami. Hal ini terjadi karena ada terlalu banyak variabel di dunia. Kita bisa menjaga kebersihan diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita mungkin tidak bisa melakukannya. Banyak hal serupa telah terungkap di Amerika Serikat dalam 2 tahun terakhir. Banyak elit sosial yang munafik sebenarnya adalah setan jahat di balik layar. Begitu kamu secara tidak sengaja mendekati beberapa iblis, begitu iblis ini terungkap. Anda pasti akan terkena dampaknya, dan jika Anda terkena dampaknya, keluarga Mitsui juga akan terkena dampaknya. Mitsui Shinmei menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, apa yang dikritik Ogasan memang benar. Saya akan lebih memperhatikan di masa depan dan tidak akan terlalu banyak berhubungan dengan tokoh masyarakat. Saat ini, Trevor tidak menyangka pihak lain akan membantahnya dari sudut ini, dan dia tiba-tiba menjadi terdiam. Sementara Tawana di samping terlihat sedikit bingung. Melihat Trevor tidak bisa berkata apa-apa, Tawana hanya bisa menggigit peluru dan berkata, Tuan Wade,
Saya pikir ini mungkin merupakan kesenjangan antara budaya Timur dan Barat. Di Amerika Serikat, tidak ada seorang pun yang akan memiliki sudut pandang yang sama dengan Anda. Ketika dia mengatakan ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa pembelaannya sangat pucat. Jadi dia ingin segera mengakhiri percakapan dengan Charlie, lalu berkata, "Tuan Wade, sebenarnya kita tidak perlu berdebat tentang ini. Dalam hal ini, kamu punya pendapatmu sendiri dan aku punya pendapatku sendiri. Saya mendukung LGBT, dan apakah Anda mendukungnya atau tidak, itu adalah kebebasan Anda. Jika Anda tidak mendukungnya, saya tidak punya hak memaksa Anda untuk mendukungnya. Menurutku, kita tidak perlu melanjutkan diskusi ini. Apa yang kamu pikirkan?" Tavana sudah menyesalinya saat ini. Dia baru saja menerima dukungan verbal dari Claire dan Elsa dan merekam videonya oleh Trevor. Sebenarnya itu sudah cukup baginya. Dia seharusnya tidak memprovokasi Charlie dan mencoba untuk meyakinkannya. Namun akhirnya kehilangan muka di depan banyak orang. Melihat Tawana mengambil inisiatif untuk menyerukan gencatan senjata, Mitsui Yoshitaka di samping juga dengan cepat bertindak sebagai pembawa damai, dan berkata sambil tersenyum. "Perdebatan antara kalian berdua tadi benar-benar membuka mataku. Tapi pesta sebelum pertunjukan hari ini ketat. Menurutku kalian berdua sebaiknya tidak melanjutkan pembahasan masalah ini. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Tuan Wade." Charlie mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh, sambil berkata, "Tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah. Karena Tuan Mitsui berkata demikian, maka saya, sebagai tamu, tentu saja tidak akan keberatan." Bab 6562. Tawana akhirnya menghela napas lega. Dia melihat ke arah Trevor di samping dan melihat bahwa dia diam-diam menyimpan teleponnya. Yang membuatnya merasa lebih nyaman. Tanpa diduga, Charlie menatap Trevor saat ini dan berkata dengan ringan, "Kalau saya tidak salah, seharusnya pria ini merekam video seluruh prosesnya tadi, kan?" Trevor dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Tidak, saya hanya menonton berita di ponsel saya dan tidak mengambil video apapun." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Yang ingin saya katakan adalah jika Anda mengambil video dan berencana untuk mengunggahnya secara daring, maka saya harap Anda dapat melakukan dua hal. Pertama, karena Anda mengunggahnya, Anda harus mengunggah seluruh prosesnya. Jangan memotong awal dan akhir, itu tidak ada bedanya dengan pemalsuan. Kedua, saya dan dua wanita di sebelah saya bukanlah figur publik. Jadi ketika mengunggah panggilan video, tolong buat mosaik wajah kami. Sekarang alat pengunggahan situs web video memiliki fungsi AI, yang dapat dimosaik dengan satu klik. Sedangkan untuk Nona Manis, Anda bebas untuk membuat mosaik atau tidak." Trevor terdiam sejenak, mengangguk lembut, dan berkata, "Baik, Tuan Wade, saya mengerti." Charlie tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, asisten Mitsui Yoshitaka berjalan cepat ke sisinya dan berbisik, "Tuan, mobil Nona Fei sudah memasuki tempat acara." Mata Mitsui Yoshitaka langsung berbinar dan berkata, "Ayo pergi ke pintu untuk menyambut Nona Fei." Sambil berkata demikian, dia memanggil istri dan putrinya dan meminta mereka untuk pergi bersamanya. Mengenai Charlie dan Tawana, Yoshitaka ragu sejenak. Dia tidak tahu apakah harus mengundang salah satu dari kedua pihak atau mengundang mereka untuk menyambut Stella bersama. Lagi pula, mereka berdua sedikit berkonfrontasi tadi. Dan suasananya memang agak meledak-ledak. Jika mereka tidak menyukai satu sama lain lagi, tidaklah pantas untuk bertengkar di depan Stella. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengundang Charlie. Lagi pula, Stella memutuskan datang ke sini sementara karena Charlie dan yang lainnya. Inilah orang yang sangat dipedulikan Stella. Jadi, dia berkata kepada Charlie, Claire dan Elsa, "Jika kalian bertiga bersedia, sebaiknya kita pergi ke pintu bersama untuk menunggu Nona Fei." "Baik." Charlie mengangguk pelan. Masuk akal kalau dia tidak perlu menyapa Stella. Tapi kunjungan Stella yang tiba-tiba mungkin telah memberinya wajah. Jadi, wajar saja jika dia harus membalas budi. Kemudian, Mitsui Yoshitaka melihat ke arah Tawana dan Trevor di samping, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Silakan tunggu di sini sebentar,
kedua tamu terhormat saya. Nanti aku akan mengenalkanmu pada Nona Fei. Tawana tahu betul bahwa Charlie adalah teman Stella. Tapi dia tidak. Saat ini, tidak pantas baginya untuk ikut bersenang-senang. Jadi dia mengangguk dan tersenyum, tidak masalah. Tuan Mitsui, kami akan menunggu di sini. Melihat Mitsui Yoshitaka dan Charlie dan yang lainnya berjalan keluar, dia buru-buru berkata kepada Trevor di samping. Sayang, kembali dan edit video yang baru saja kamu ambil. Dan hanya pertahankan dua wanita di depan. Dan jangan simpan yang bermarga Wade. Trevor mengerutkan kening, lalu menjawab dengan serius, oh, oke. Di dalam hatinya, dia sudah punya rencananya sendiri. Tawana tidak tahu bahwa Trevor punya ide lain, dan bergumam dengan wajah tidak senang. Orang itu, Wade, benar-benar keterlaluan. Dia sebenarnya menggunakan isu imigrasi ilegal untuk membantah saya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia terus membuat argumen yang tidak masuk akal tadi. Yang membuat otakku bingung dan aku tidak dapat berpikir bagaimana cara membantahnya. Saya tidak tahu apa yang orang-orang pikirkan tentang saya. Trevor tanpa sadar berkata, menurutku apa yang dia katakan masuk akal. Apa katamu? Mata Tawana melebar dan dia bertanya. Maksudmu dia benar. Jadi sudut pandangku salah. Trevor mengangguk dan berkata dengan serius, menurutku apa yang dikatakannya memang benar. Kita bisa mendukung kaum minoritas seksual, tapi kita tidak boleh mempublikasikannya. Ketika kita tidak menyia-nyiakan usaha untuk mempromosikan sesuatu, pasti akan banyak anak muda yang menganggapnya sebagai sebuah mode dan dengan sengaja bergerak ke arah itu. Trevor berkata, aku sudah memikirkannya dengan saksama. Rasanya seperti ketika saya masih kecil, saya tidak tahu arti spesifik dari tato. Tapi para atlet dan musisi hip-hop terkenal itu semuanya punya tato yang keren. Jadi saat itu saya berpikir bahwa tato adalah hal paling keren di dunia. Dan yang paling ingin saya lakukan saat itu adalah membuat tato yang besar dan keren di kaki dan lengan saya. Ibu saya melarang keras saya saat itu. Tapi saya tidak menyerah dan pergi ke toko tato sendirian. Namun pemilik tempat tato tersebut melihat bahwa saya masih di bawah umur dan tidak ada wali yang mendampingi saya. Jadi dia menolak permintaanku. Apakah tindakan kita saat ini akan memberikan dampak yang sama terhadap anak di bawah umur? Lihat, sekarang kami mendukung anak di bawah umur dengan disforia gender untuk menjalani operasi penggantian kelamin. Bukankah ini situasi yang sama seperti saat aku ingin membuat tato? Tato membutuhkan wali, jadi mengapa operasi bisa mengabaikan wali? Ini tidak masuk akal. Jadi, saya baru saja memikirkannya. Tawana tiba-tiba merasa dikhianati dan berteriak dengan marah. Kita sudah bersama begitu lama, dan aku telah terbang ke seluruh wilayah udara AS dengan jet pribadi untukmu. Sekarang kau menusukku dari belakang dan mengatakan bahwa kau menganggap orang asing yang baru kau temui lebih masuk akal daripada aku. Trevor berkata dengan canggung, secara emosional, aku lebih menyukaimu, tapi secara logika, aku rasa dia lebih benar. Tawana berkata dengan dingin, baiklah Trevor, diamlah sekarang. Aku tidak ingin mendengarkanmu. Jika kau sudah menemukan jawabannya, datanglah dan bicara padaku. Bab 6563. Trevor melihat bahwa Tawana jelas sedikit marah. Dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir apakah dia harus mengatakan sesuatu yang ingin dia dengar. Untuk meredakan ketegangan antara keduanya. Tetapi, entah mengapa, perkataan Charlie tadi selalu mengingatkannya pada masa kecil dan remajanya. Ia teringat ketika ia masih kecil dan remaja, masyarakat penuh dengan segala macam godaan yang busuk. Dan tato dan merokok hanyalah permainan anak-anak. Banyak teman-temannya yang bergabung dengan geng di usia muda karena mereka mengejar mode dan kekerenan. Beberapa dari mereka menjadi pecandu narkoba di usia muda, dan beberapa dari mereka dirampok dan berkelahi dengan geng jalanan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Pada akhirnya, mereka dipenjara atau bahkan mati di jalanan. Alasan mengapa ia mampu mengatasi semua rintangan di bidang baseball, mendapatkan beasiswa penuh dari universitas bergengsi itu, dan bahkan bergabung dengan liga profesional dan mencapai puncak hidupnya. Lebih dari separuh pujian itu berasal dari orang tuanya yang selalu mengoreksi arahannya semasa remaja.
Setiap kali dia mulai menyimpang dari lintasan kehidupan normal, orang tuanya selalu menariknya kembali ke jalan yang benar pada saat yang paling kritis. Jadi, memikirkan hal-hal ini, dan melihat hal-hal yang selalu didukung oleh pacarnya, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Setidaknya, orang tua dari anak di bawah umur tidak boleh kehilangan hak asuh atas anak di bawah umur hanya karena keterbatasan kognitif yang dimilikinya. Dan mereka seharusnya tidak membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab terhadap anak di bawah umur. Terlebih lagi, tidak menyia-nyiakan usaha untuk mempromosikan hal-hal tersebut justru akan membuat sebagian anak di bawah umur yang tidak memiliki pendapat berpikir bahwa hal-hal tersebut keren dan trendy. Dan kemudian memengaruhi penilaian mereka sendiri. Dengan mengingat hal ini, dia tidak dapat mengatakan apapun untuk mendukungnya. Jadi, dengan sabar dia berkata padanya, "Sayang, mari kita lihat masalah ini dengan tenang. Apa yang dikatakan Tuan Wade memang masuk akal. Saat saya masih di sekolah menengah, banyak teman sekelas saya yang mulai merokok marijuana. Alasan banyak orang merokok ganja adalah karena lingkungan sosial pada saat itu membuat setiap orang merasa bahwa merokok ganja adalah hal yang paling keren pada saat itu. Jauh lebih keren daripada memiliki truk pickup. Selama ada anak laki-laki yang menghisapnya, dia akan terlihat paling tampan di depan para gadis. Ketika seorang laki-laki mencium bau marijuana, gadis-gadis di sekitarnya akan mengaguminya. Mengapa? Itu karena lingkungan sosial pada waktu itu seperti itu. Di lingkungan itu, setiap orang dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat dan dengar. Dan mereka juga akan dengan sengaja mengejar hal-hal buruk. Tampaknya semakin banyak kebiasaan buruk yang mereka miliki, semakin mereka akan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Jika saja ibuku tidak selalu mengoreksiku, aku tidak akan duduk di sini sebagai pacarmu. Mungkin saya akan meninggal, atau saya akan menjalani hukuman di penjara negara bagian Ohio. Jadi, kita tidak boleh terlalu mendukung dan mempromosikan beberapa hal. Atau akan ada beberapa hasil buruk yang tidak terduga. Tawana berkata dengan dingin, "Trevor, yang kuinginkan adalah pendukung setiaku, bukan pengkhotbah yang membantahku dan memberitahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Sebaiknya Anda mengedit video tersebut secepatnya sesuai permintaan saya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka sebaiknya kita pertimbangkan kembali hubungan kita." Melihat kekeras-kepalaan Tawana, Trevor sempat dilematis. Suasana di antara mereka berdua pun menjadi buntu karena Tawana mulai marah. Pada saat yang sama, iring-iringan mobil Stella telah tiba di dalam Tokyo Dome. Sebelum mobil berhenti, dia melihat Charlie dan Claire berdiri di pintu. Yang membuatnya merasa sedikit tersanjung. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang mengunjungi Charlie. Tetapi Charlie menunggunya di pintu. Setelah mobil berhenti, dia membuka pintunya sendiri. Dan langsung turun tanpa menunggu asisten membukanya. Ketika Mitsui Yoshitaka melihatnya, dia segera membawa istri dan putrinya untuk melangkah maju untuk menyambutnya. Tapi Stella bahkan tidak memandangnya. Dan datang langsung ke Charlie, dengan hormat dan sedikit malu berkata, "Tuan Wade, saya datang untuk menemui Anda. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab atas kedatanganmu untuk menyambutku secara langsung?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di sekitarnya tercengang. Stella bukanlah putri dari keluarga Fei. Dia adalah kepala keluarga Fei. Dan dia adalah figur nomor satu yang memiliki kendali tak tertandingi atas keluarga. Mengapa dia begitu hormat pada seorang pemuda yang tidak dikenalnya? Belum lagi sang kakek mendukungnya 100%. Bahkan paman dan sepupunya patuh padanya. Dia tidak memiliki musuh potensial di keluarga Fei. Baik naga maupun harimau, keluarga Fei adalah seluruh rakyatnya. Hal ini saja yang membuat Stella berbeda dari semua generasi kedua yang kaya. Bahkan Simon dari keluarga Rothschild jauh kurang mampu mengendalikan keluarga dibandingkan Stella. Dari sudut pandang dunia luar, setelah skandal besar keluarga Fei dan sekelompok playboy yang melakukan segala macam kejahatan di pulau pribadi terungkap, reputasi keluarga Fei langsung anjlok. Dan mereka hampir menjadi tikus yang menyeberang jalan. Dan semua orang ingin membunuh mereka. Pada saat kritis, Stella berdiri untuk menyelamatkan situasi.
Dia tidak mengabaikan tanggung jawab apapun, tetapi langsung membayar kompensasi dalam jumlah besar. Meminta maaf secara terbuka dan menanggung semua tanggung jawab. Tanggung jawab semacam ini jarang ada di dunia. Semua orang juga percaya bahwa operasi Stella sempurna saat itu. Yang membuat seluruh keluarga Fei yakin dan mematuhi perintahnya dengan sepenuh hati. Tapi sebenarnya, hanya keluarga Fei yang tahu mengapa Stella. Bab 6564. Seorang gadis muda dapat duduk dengan kokoh di atas tahta. Jika bukan karena dukungan Charlie di balik layar, keluarga Fei akan terus memburu Stella dan kakeknya meskipun mereka terlibat dalam skandal. Jika bukan karena dukungan Charlie di balik layar, bahkan jika dia membantu runtuhnya gedung keluarga Fei pada saat kritis, keluarga Fei masih akan membuangnya ke istana dingin setelahnya. Atau bahkan mengusirnya. Dan alasan mengapa keluarga Fei masih tidak berani memberontak terhadapnya. Setelah selamat dari krisis, itu semua karena keberadaan Charlie. Selama dia masih di sana, selama dia belum putus dengan Stella, dia akan menjadi pilar Stella, dan keluarga Fei, dari atas ke bawah, tidak akan berani untuk tidak patuh. Bahkan jika itu adalah pewaris nomor satu keluarga Fei. Dan putra sulungnya, dua orang yang memegang kekuasaan sesungguhnya dalam keluarga Fei saat itu, bagaimana dengan itu? Di depan mereka, Charlie menodongkan pistol ke dahi putra mereka dan bertanya apakah mereka bersedia membunuhnya hari ini. Dia benar-benar mengalahkan ayah dan anak itu. Sejak peluru menembus kepala, Charlie menjadi mimpi buruk bagi ayah dan anak Fei. Siapa yang tidak dapat menghilangkannya selama sisa hidupnya? Adapun Fei tua, demi umur panjang, dia sudah rela menyerahkan semua kendali atas keluarga Fei. Dan merasa puas menjadi kaisarnya yang berumur panjang. Dia sama sekali tidak merasa tidak puas dengan Stella. Namun menganggapnya sebagai juru selamat yang hebat. Oleh karena itu, kekuatan, kesungguhan, dan ramuan ajaib Charlie lah yang memastikan Stella dapat duduk kokoh di Diaoyutai dalam keluarga Fei dan memastikan keluarga Fei tidak mempunyai perbedaan pendapat terhadap Stella. Oleh karena itu, mengesampingkan cinta Stella yang dalam terhadap Charlie, kebaikan ini cukup untuk membuatnya tunduk padanya selama sisa hidupnya. Itu juga karena itu meskipun kepala keluarga Mitsui ada di sini, Stella masih harus mengungkapkan rasa hormatnya kepada Charlie terlebih dahulu. Serta ketakutan dan kegelisahan di dalam dirinya. Bahkan Claire pun sedikit bingung. Dia tahu bahwa Stella menghormati suaminya. Tetapi dia tidak menyangka dia akan menghormatinya sampai sejauh ini. Tapi Charlie tampak tidak setuju saat ini. Seolah-olah rasa hormat Stella padanya adalah sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Dia menatap Stella, tersenyum sedikit, dan berkata dengan tenang. Tidak apa-apa, di sana terasa berasap dan busuk. Senang rasanya keluar dan menghirup udara segar. Stella sangat pintar sehingga ketika dia mendengar ini, dia menduga pasti ada seseorang atau sesuatu di dalam yang membuat Charlie tidak puas. Jadi dia berkata tanpa ragu. Karena Tuan Wade merasa di dalam berasap dan busuk. Kalau begitu aku akan menemanimu keluar sebentar. Claire sedikit bingung dan berkata dengan cepat. Stella, kenapa kamu jadi begitu sopan? Stella menatapnya, tersenyum, dan berbisik di telinganya. Dalam acara resmi, kamu harus menunjukkan wajahmu kepada Master Wade untuk menunjukkan rasa hormat. Claire juga berbisik, Stella, kita semua berteman. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padanya? Stella berbisik, Claire, meskipun kita semua berteman. Berkat Guru Wade yang membantu saya memecahkan masalah Feng Shui, saya bisa duduk di kursi kepala keluarga Fei. Jika bukan karena Master Wade, aku mungkin masih diasingkan. Dengan bantuan ini, saya harus menghormati Master Wade di depan orang luar. Yoshitaka tercengang. Dia sangat senang menyambut Stella. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Stella terlalu malas masuk karena perkataan santai Charlie. Dia sudah mengumumkan berita bahwa Stella akan datang. Jika Stella benar-benar lebih suka berdiri di pintu dan tidak masuk, maka dia tidak akan punya tempat untuk menaruh wajahnya. Meski cuaca dingin, Yoshitaka masih berkeringat karena cemas. Dia ragu sejenak, tapi bergegas maju dan berkata dengan penuh perhatian. Nona Fei, Tuan Wade, di luar masih cukup dingin.
Dan kita tidak akan tinggal lama-lama. Ayo masuk dan bicara. Jika Tuan Wade tidak mau memperhatikan Sweet, dia bisa saja tidak menyapanya. Manis. Stella bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu tawana Sweet? Apakah Tuan Wade punya konflik dengannya? Tidak. Charlie tersenyum dan berkata, saya menonton pertandingan kemarin. Seorang pria dewasa bersikeras bahwa ia menderita disforia gender dan berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan wanita. Dia dalam posisi yang kurang menguntungkan selama permainan dan mencoba membalikkan keadaan dengan meraba payudaranya. Itu benar-benar membuatku merasa sedikit mual. Hari ini, saya terus mendengar penyanyi itu berusaha keras untuk mempromosikan hal-hal ini. Saya pribadi tidak setuju dengan hal itu. Jadi saya berdebat dengannya beberapa patah kata. Tidak ada kontradiksi. Kemudian dia berkata, Tuan Mitsui adalah tuan rumahnya. Karena kamu sudah di sini, tidak ada alasan bagimu untuk tetap berada di luar pintu dan tidak masuk. Ayo masuk bersama. Ketika Mitsui Yoshitaka mendengar ini, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Charlie dengan rasa terima kasih. Jika Stella benar-benar tidak masuk, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Charlie sepenuhnya membantunya menghilangkan rasa malunya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Charlie, Stella segera berkata dengan mudah. Karena Tuan Wade berkata demikian, mari kita masuk bersama.